ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti, tentu saja di acara podcast Opini Jurnalis TVRI Sumsel. Dan kali ini saya punya tamu yang sangat spesial. Doktor, ini panjang banget gelarnya, jadi saya mesti ngepek. Doktor Insinyur Ian Kurniawan ST, M Engineering, IPM ASEAN, banyak banget. Yeah. Dan kemudian ACPE, beliau dikenal sebagai pengamat lingkungan Universitas PGRI Palembang. Apa kabar Mas Ian? Alhamdulillah sehat, Mbak Weni. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini tanggal 6 Januari. Ya. Curah hujan masih tinggi terus di Palembang dan juga kota-kota lain seluruh Indonesia. Dan Palembang itu boleh dibilang memang dikenal sebagai Venesia dari timur kan gitu ya. Yang sangat sangat lekat dengan air. Karena rawa. 40% ya kalau nggak salah saya Pak Ian. Oke, tapi sebelum kita ngobrol nih soal banjir, sebelum kita ngobrol soal curah hujan yang selalu tinggi di Palembang, saya ini pengen ngulik-ngulik dulu nih, mengapa Pak Ian ini disebut kemudian pakar tentang banjir? Karena kita nih di sini judul acaranya nih judul acaranya adalah mencari solusi atasi banjir di Kota Palembang dan katanya nih Pak Ian, saya sebagai jurnalis tidak boleh punya opini. Dan saya mencari fakta opininya dari pakarnya, yaitu Pak Ian Kurniawan. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Mengapa Anda khusus mendalami soal banjir? Benar atau enggak faktanya? Terima kasih Mbak Weni. Jadi terkait tadi istilah pakar itu kan sebenarnya sudah. Kalau saya bukar soalnya. Sudah luar biasa sekali ya Mbak Weni ya. Kalau saya sih sebenarnya disiplin ilmunya lebih banyak ke arah kimia lingkungan ya. Kimia lingkungan. Mengapa bisa jadi kemudian terkait banjir? Jadi kalau kita memahami lingkungan, jadi kita harus melihat secara etimologisnya seperti apa pengertian dari lingkungan itu sendiri. Jadi kalau kita memahaminya, artinya ada lingkungan itu terdiri dari biotik dan abiotik. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan kita itu adalah abiotik ya. Kalau biotik kan terkait dengan makhluk hidup ya, termasuk kita di situ manusia. Nah, abiotik itu terkait dengan benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu permasalahan lingkungan itu yaitu masalah air tadi, karena air merupakan kebutuhan primer dan vital bagi kita, khususnya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semua orang membutuhkan air, terutama air bersih. Mbak Weni tahu sekarang kalau di Afrika itu dalam 5 detik sekali satu orang meninggal akibat kekurangan air bersih. Itu fakta dari WHO ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi dalam beberapa kesempatan terakhir saya banyak berkecimpung, berdiskusi dan diundang dalam berbagai event dan terkait dengan permasalahan lingkungan terutama air. Nah, salah satu juga air itu bisa menjadi berkah dan bisa menjadi musibah. Nah, jadi dari situ sebenarnya kalau dibilang apakah itu fakta atau tidak, alhamdulillah sejauh ini mungkin di TVRI sendiri saya sudah puluhan kali bicara masalah banjir ya. Kemarin terakhir di TV-TV lain juga ada terkait permasalahan banjir juga di Kota Palembang khususnya. Tadi Pak Ian menyebut tentang bahwa 5 detik sekali di Afrika itu manusianya atau rakyatnya mati karena kekurangan air. Itu tragis banget. Sementara kalau Pak Ian mungkin sudah pernah ya, saya yakin sudah pernah ke Amsterdam gitu ya. Itu bagaimana kota yang betul-betul bendungan ya, hidup kotanya ada di tengah bendungan, boleh dibilang kayak gitu. Dan sangat dingin, dan itulah makanya mereka mencari kehangatan di Indonesia gitu ya. Iya, benar seperti itu. Nah, itu gimana ya mengelola air di sana? Kemudian bagaimana kita Indonesia yang berlimpah air dan sebagian besar wilayah kita itu adalah air. Ada berapa ya persen Indonesia tuh wilayahnya air? Sekitar 70-80%. 70-80%. Kalau tubuh kita manusia berapa? hampir 80% air. Air juga ya. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Ian gitu ya, yang sudah kemana-mana studi banding tentang air gitu ya, itu gimana sih bisa sebuah negara bisa mengatasi persoalan airnya itu sedemikian rupa? Jadi seperti yang Mbak Weni sampaikan tadi ya, terkait masalah
penanganan air ya, manajemen water di beberapa negara, khususnya di Eropa ya. Salah satu contoh sebenarnya di Amsterdam ya. Mereka itu kan tidak punya sungai. Betul. Sumber air mereka itu dari air laut ya. Kemudian mereka dam, makanya kan Amsterdam gitu ya. Volendam ya Volendam, kan. Jadi mereka dam, kemudian mereka di situ sedemikian rupa mereka menggunakan rekayasa di situ. Kalau saya bilang istilahnya rekayasa. Ya, mengatur tinggi muka air laut itu sehingga bisa dijadikan objek wisata. Artinya kuncinya adalah bagaimana para ilmuwan-ilmuwan atau para insinyur-insinyur kita itu bisa berkontribusi dalam hal merekayasa air tersebut sehingga bisa bermanfaat dan akhirnya bisa menjadi tempat wisata yang luar biasa kan. Nah, saya rasa Indonesia tidak kalah ya sama Amsterdam dengan sumber daya manusianya, orang-orang ahli terkait masalah air di sini. Nah, sampai sekarang pun air itu tidak menjadi musibah ya. Saya belum pernah dapat data bahwa di Amsterdam itu terjadi banjirop untuk air laut yang meluap ya. Artinya memang sudah luar biasa sekali ya. Kan negara itu ya, kota itu di tengah bendungan. Di tengah bendungan. Jadi memang kotanya didirikan sebagian besar itu dari daratan yang dibuat sedemikian rupa. Jadi intinya Mbak Weni adalah bagaimana manajemen rekayasa pengelolaan air di wilayah tersebut. Kalau di Palembang nih sekarang kita mulai masuk ke Palembang ya kan. Palembang itu Venesia dari timur, dari zaman dulu memang sudah dibilang kalau soal banjir kata wong Palembang soal kacap biasa ya kan. Tapi kok kemudian kata biasa ini menjadi semacam atau dinormalisir kayak gitu ya. Pak Ian sendiri sebagai pakar manajemen air, boleh dibilang seperti itu. Sebenarnya pakar manajemen air atau pakar apa? Saya lebih nyaman disebut sebagai lingkungan ya. Jadi salah satu skop di dalam lingkungan itu adalah masalah air kan, terutama banjir dan sebagainya. Nah kalau Pak Ian melihat Palembang dari zaman dulu gitu ya, gimana sih kita bisa selaras bangunan perkotaan, bangunannya gitu ya, ruko-ruko dan segala macam itu, sehingga pembangunan dari ruko-ruko dan gedung-gedung tinggi dan segala macam itu termasuk perumahan-perumahan itu tetap memperhatikan yang dinamakan dengan kolam retensi gitu ya sebagai pencegah ya, benar nggak ya saya kayak gitu? Iya, jadi kalau kita lihat perubahan pola di kota Palembang, Mbak Weni ya. Kita dulu sempat dijuluki seperti yang Mbak Weni bilang. Kenapa kejulukan itu bisa menjadi sebuah trending pada waktu? Artinya memang di kota Palembang banyak anak sungai. Benar. Banyak sekali ya. Ada 108. Ya. Benar nggak? Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak sampai separuhnya kan. Masya Allah. Nah, jadi luar biasa kita kehilangan banyak anak sungai. Nah, kenapa itu bisa hilang? Tentunya pasti ada penyebabnya. Banyak faktor ya. Terutama faktor dari pembangunan yang tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan ya. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya ya seperti yang Mbak Weni singgung tadi, permasalahan local wisdom, kearifan lokal itu juga sering terlupakan ya. Kita tahu bahwa memang kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan di kota Palembang ini adalah daerah yang dataran rendah. Nah, leluhur kita, orang-orang zaman dulu kalau kita lihat mungkin banyak di daerah Seberang Ulu atau daerah Kertapati dan sekitarnya itu masih banyak peninggalan rumah-rumah panggung. Betul. Nah, bahkan kalau kita lihat beberapa pejabat juga senang buat rumah panggung sekarang kan. Kalau knockdown ya? Iya, rumah knockdown. Jadi sebenarnya rumah panggung itu adalah peninggalan kearifan lokal yang sekarang sudah mulai punah. Kenapa dibuat rumah panggung ya? Karena menghindari tadi ya. Orang sudah terbiasa dengan pasang surut air Sungai Musi. Memang ada saatnya air itu pasang dan air itu akan surut ya. Sehingga dibuatlah rumah panggung. Local wisdom juga yang terlupakan karena kami ini meneliti di bidang lingkungan bersama tim, yaitu bagaimana kalau kita lihat kearifan lokal itu ketika kita membangun di sekitar muka sungai air Musi ya, di permukaan di pinggir sungai air itu kan. Jadi harus ada jarak yang diperhatikan. Kalau saya tidak salah 5-6 meter. Nah, kalau Mbak Weni lihat sekarang kondisinya kan sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin sempat ada video yang viral ya. Kalau kita lihat ada rumah makan di pinggir Sungai Musi gitu ya. Tapi tempat langganan saya nggak kayak gitu. Saya lihat sendiri. Ya itu. Sok membela warung makan tersebut. Nah, itu juga menjadi juga perhatian kita
bagaimana kita juga selain kita membangun, seharusnya kita memperhatikan seperti yang saya bilang di awal tadi, antara biotik dan abiotik itu harus berkesinambungan. Pak Ian, ya. Tapi kan gini ya, aduh gimana ya bilangnya ya, masyarakat kita tuh boleh dibilang masyarakat yang pragmatis dan sebodoh amat gitu ya. Ya. Mugola Pak Ian ngomong biotik, abiotik, ya kan? Wong nggak terti. Sementara kalau developer itu membangun rumah, kolam retensi tidak ada. Hal-hal yang tadi Anda sampaikan soal local wisdom juga dinafikan begitu saja. Dan kemudian tidak ada sanksi bagi mereka yang mengabaikan mengabaikan hal tersebut. Jadi Anda sebagai ilmuwan gitu ya. Kegeraman apa yang kemudian membuat Pak Ian ini bergerak bersama kawan-kawan, memberikan semacam bukan tuntutan tapi kalau ilmuwan ya semacam penekanan mungkin stressing. Itu caranya seperti apa? Ada nggak komunitas tentang yang memperhatikan lingkungan ini, nggak melulu soal air? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang komunitas ya atau NGO yang kita bilang kalau kita bicara tentang komunitas, artinya memang di dalam sebuah daerah itu bisa hidup dengan baik apabila ditunjang hubungan yang baik juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Di Kota Palembang ini banyak Bu Beni, komunitas-komunitas yang saya tahu ya. Ada masyarakat peduli banjir, ada komunitas sungai dan segala macam ya. Dan mereka sering buat gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif dan solutif terhadap penanganan masalah banjir di Kota Palembang. Nah, kalau kita lihat komunitas ini sendiri tentunya itu tidak Mbak Wen, tidak serta-merta juga harus bisa kita sampaikan mereka dapat berkontribusi secara nyata dan menyeluruh apabila itu tidak didukung oleh stakeholder yang lain. Nah, tentunya itu menjadi sebuah dilema ya ketika masyarakat yang dengan sedemikian rupa ini tanpa ada imbalan, tanpa balas jasa, mereka memberikan semacam penghargaan, semacam juga award dari pemerintah tanpa mengharapkan itu. Di satu sisi juga pemerintah memerlukan stakeholder terkaitnya. Jadi keseluruhan faktor-faktor ini harus bisa dikemas dalam sebuah visi dan misi yang sama. Gini kan Pak Ian, pemerintah tentu nggak bisa sendirian, para NGO juga nggak bisa sendirian, masyarakat nggak bisa sendirian. Jadi mesti ada draft langkah yang sama untuk kemudian Palembang ini tidak lagi banjir. Kalau menurut pengalaman Pak Ian, menurut pengamatan Anda, dari tahun ke tahun Pak Ian ini sudah menjadi pakar pengamat lingkungan dari tahun berapa? Kalau seingat saya dari 2017 akhir ya. Berarti itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Sudahkah ada kemajuan? Sudah ada tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Masalahnya di mana? Dana. Alokasi dana. Jadi dana dari pemerintah atau pemerintah daerah tentunya yang punya kota atau Sumsel? Kota Palembang. Kota Palembang. Karena ini bisa karena ini konteksnya kan kita bicara Kota Palembang. Permasalahan itu dana. Ada 2 permasalahan utama ya, Mbak Weni ya. Tapi yang paling utama itu saya soroti masalah dana. Jadi alokasi dana untuk penanganan. Tunggu, saya mau interview sebentar. Pak Ratu Dewa, Anda sebagai wali kota terpilih tolong dengarkan. Ya, mudah-mudahan dia menonton. Ya. Tadi sudah saya WA tadi. Tadi udah di WA, ayo nonton. Oke, lanjut. Ya, jadi permasalahan dana ini memang saya tidak tahu persis ya berapa besaran dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Tapi tentunya kita memerlukan percepatan Mbak, karena kita tidak bisa terlepas dari masalah dana. Kita tahu sistem penganggaran kita yang cukup kompleks, tidak bisa begitu ada kegiatan kita harus rencanakan setahun sebelumnya, dan itu juga menjadi permasalahan Mbak Wen. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah lumayan ya, sudah diatasi. Cuma memang percepatan
terkait pencairan dana, pengalokasian dana itu juga menjadi faktor penting untuk kesuksesan penanganan banjir. Yang kedua Mbak Weni, yang paling krusial itu adalah terkait bagaimana koordinasi lintas sektoral. Nah, ini juga itu jadi permasalahan. Ya mungkin masyarakat awam sering lihat ya, contoh misalnya di Basuki Rahmat sekarang ya, di Jalan Basuki Rahmat itu terkait ada normalisasi drainase untuk instalasi untuk saluran air ya. Jadi bagaimana air itu supaya mengalir dengan baik, saya lihat. Mungkin Mbak Weni juga sama masyarakat melihat sebelumnya juga ada juga proyek di situ. Jadi digali, ditutup, digali, ditutup. Nah, itu kan pemborosan anggaran. Ya. Kenapa tidak dinas-dinas terkait ini duduk dalam satu meja, direncanakan bersama dan di apa istilah gitu tuh? Kujiong Palembang tuh di CK masalah penanganan, sehingga dananya juga tidak terlalu besar untuk penanganan itu. Kalau kita lihat di situ koordinasi lintas sektoral itu yang memang sekarang menjadi kelemahan kita. Seolah-olah ada egosentris, setiap dinas itu punya programnya masing-masing nih. Kami tidak mau berkoordinasi dengan dinas ini sehingga itu juga berdampak terhadap percepatan tadi, masalah dana dan penumpukan program yang sebenarnya bisa terrealisasi dengan baik. Jadi boleh dibilang nggak ada langkah strategis gitu ya? Ya, kalau dibilang langkah strategis sudah banyak Mbak Wen. Saya melihat sudah sangat signifikan ya. Kalau saya bilang strategis itu yang dimaksudkan komprehensif. Oh ya, kalau secara komprehensif, secara masif ya. Secara masif, komprehensif. Iya. Kalau kami sih sebagai pengamat lingkungan tuh pengennya yang cepet ya. Jadi supaya permasalahan ini tidak menjadi gunung salju ya, nanti melebar kemana-mana. Kalau kita lihat mau pilkada kemarin orang bilang banjir, siapapun yang jadi wali kota banjir tetap banjir. Jadi itu komentar yang ini deh ya, gimana gitu ya, kayak nggak ada harapan lagi. Tapi emang benar nggak ada harapan kali ya? Apa gimana ya? Iya, kita itu kan harus optimis ya dalam segala, harus pesimis. Jadi optimis itu penting dalam segala kehidupan, roda kehidupan kita ya. Kalau kami tetap optimis kok, ya mungkin dalam 5 tahun ke depan kita akan banyak lihat perkembangan yang jauh lebih baik ya untuk penanganan banjir. Dan saya rasa sudah banyak peningkatan Mbak Wen dibanding saya ngomong mungkin setahun yang lalu kalau saya compare terkait masalah ini. Contoh peningkatan yang kata Pak Ian tadi ada tapi belum signifikan tuh contohnya di mana? Contoh begini Mbak Wen, kita kan di Palembang ini ada sekitar 13 titik genangan atau banjir yang sudah dipetakan. Jadi pemerintah daerah sudah tahu nih kalau dalam kondisi curah hujan sangat lebat, mereka sudah tahu nih di titik mana yang akan menjadi titik genangan atau banjir itu udah terpetakan. Itu juga sebenarnya sudah mitigasi awal ya. Jadi mitigasi sudah tahu. Jadi aparat OPD terkait udah tahu nih menuju ke lokasi mana. Kemudian yang kedua, sudah banyak sekali, saya rasanya udah hampir berapa ya, 30 apa berapa itu, saya lupa persis jumlahnya, kolam-kolam retensi. Ya, yang baru-baru ini udah banyak ya Mbak Wen. Dan itu dana yang dibutuhkan nggak kecil ya membuat kolam retensi. Sudah dibuat. Kemudian revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai, anak-anak sungai yang ada sudah mulai terlihat. Kemudian pelebaran drainase ya. Di bagaimana drainase itu kita lihat sudah banyak gerakannya ya. Kemudian kalau yang terakhir yang saya sering kritisi itu masalah pengerukan kolam retensi. Ya itu kan kalau melihat gelagat sebelumnya kan kolam retensi itu dikeruk ketika musim hujan. Kan sama aja bohong kan. Sebenarnya harusnya di musim kemarau di hujan. Jadi itu juga menjadi. Soalnya kalau kemarau nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya, jadi akan mudah. Terus aksesnya juga lebih cepat. Ya. Nah, yang sebenarnya yang juga kemarin waktu kami diskusi juga dengan pemerintah daerah terkait masalah banjir itu untuk pompa ya, pompanisasi. Jadi pompa-pompa banjir yang portable itu ya, kalau Mbak Wen lihat kalau ada banjir ada mobil datang, pun ada pompa itu sebenarnya kalau bisa operasionalkan di titik-titik itu dan kita lebih banyak, itu pasti cepat mengatasi genangan banjir. Cuma permasalahan pompa itu mahal Mbak Wen, di atas 2 miliar harga satunya. Kita kalau nggak salah udah punya 4 apa 5 ya, saya lupa. Kota Palembang sudah punya itu. Idealnya punya berapa? Idealnya kalau kita lihat 13 titik itu sebenarnya setiap titik itu 1. 13 jadi mestinya. 13. Sekarang baru 4 atau 5. Baru 4 atau 5 saya. Kayaknya 5 deh, ada 5. 5. Jadi berarti masih kurang 8 lagi. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah masuk di anggaran ya, bisa diadakan lagi. Tapi itu kan solusi jangka pendek ya. Jangka pendek. Kita kan perlu
solusi jangka panjang untuk penanganan Kota Palembang. Kalau menurut Pak Ian jangka panjangnya seperti apa dengan geografi kita yang rawa-rawa? Ya. Sebenarnya langkah awal saya di akhir tahun ini dapat kabar gembira juga ya. Apa itu? Bahwa sampah plastik, penggunaan kantong plastik dan penggunaan kantong kresek atau kantong asoy bahasa kita Palembang sudah dilarang untuk di supermarket kalau saya tidak salah. Memang sudah dilarang. Nah, itu sebenarnya langkah awal yang bagus. Karena kenapa? Salah satu penyebab banjir di Kota Palembang itu adalah plastik. Dan dunia sekarang dipenuhi oleh plastik. Mbak Wen tahu peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 itu temanya tentang plastik. Tentang plastik. Nah, jadi itu juga menjadi concern pastinya. Kenapa dunia memperingati hal tersebut? Ada gambar mungkin visualisasi, ada seekor paus mati, ternyata di bedah perutnya isinya semuanya plastik. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita lihat permasalahan plastik ini juga plastik air minum. Iya, betul. Semua plastik. Nah, bukan kita tidak boleh plastik, tapi ada plastik yang ramah lingkungan. Yang daur ulang ada Mbak Wen. Maka kalau Mbak Wen pergi ke luar negeri, orang-orang kan di sana pakai banyak kertas. Pertama ininya dari kertas, botolnya misalkan botol dari kertas, gelas dari piring, gelas piring, jadi bisa didaur ulang kan. Bahkan mereka sudah bawa tumbler kan. Iya, betul. Jadi di pusat-pusat tempat itu sudah punya air minum bersih. Kalau nginep di hotel di Malaysia aja kita sudah pakai air bersih, tidak perlu beli air mineral. Betul. Dan harga susu lebih mahal daripada harga air mineral di situ kan. Nah, jadi luar biasa kita bisa melihat bagaimana negara-negara juga di luar sana salah satunya menerapkan aturan-aturan yang ketat terkait hal tersebut. Nah, tadi saya kembali ke bagaimana sih Palembang ini mestinya ditata dari sisi dari kita angle-nya kan lingkungan ya. Iya. Bagaimana rawa-rawa kan menjadi hal yang unik. Ya. Kita nggak mungkin tinggal di tempat yang tidak rawa-rawa karena ini bumi dipijak kita. Tapi kan kemudian kebijakannya semua adalah pendekatan-pendekatannya pun bisa berbasis pada itu gitu, Pak Ian. Nah, kalau dalam soal lingkungan ini seperti apa, Pak Ian? Terutama mengatasi banjir tadi. Iya, kalau kita ini kan kehidupan ini kan harus diatur ya, nggak bisa kita hidup sebebas-bebasnya dalam menggunakan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya itu adalah bumi. Ya, orang banyak bicara, sekarang bumi itu udah tua, banyak bencana alam di mana-mana gitu kan. Kalau Mbak Weni lihat, kadang-kadang musim kemaraunya lebih panjang daripada musim hujan. Iya, itu tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin terjadi. Tahun ini kelihatannya musim hujan. Kayaknya banyak hujannya. Lebih panjang daripada musim kemarau. Betul. Nah, itu kalau saya sering bicara dalam beberapa kesempatan, kita sudah masuk di perubahan iklim. Ya, climate change. Climate change. Ya, kata kuncinya di situ. Artinya dunia ini sudah mulai berubah. Ya, dunia ini sudah mulai berubah. Artinya kalau dunia berubah, kita sebagai manusia yang ada di dunia ini harus menyesuaikan diri. Nah, jangan sampai tambah merusak. Ya, artinya menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada sekarang itu seperti apa. Jadi Mbak Wen, mulailah dari kita sendiri. Dari keluarga. Dari keluarga kita. Bagaimana mungkin saya tetap beberapa kali bicara di beberapa sekolahan kami juga dituntut untuk pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi pendidikan masalah lingkungan sejak dini itu sangat penting. Betul. Sangat penting. Betul. Mulai dari anak PAUD mungkin itu bisa kita terapkan, dimasukkan ke kurikulum. Gitu ya, dimasukin ke otaknya ya. Di ibaratnya itu dimasukkan pendidikan selain kita pendidikan masalah akademis, pendidikan masalah lingkungan juga penting ya. Di dalam kurikulum itu dimasukkan pembelajaran. Nah, karena ketika kita melihat kondisi generasi yang ada sekarang ya, itu sangat kadang-kadang mungkin Mbak Weni melihat kadang kalau kita naik mobil tiba-tiba kaca dibuka terus orang buang sampah sembarangan. Aduh, itu paling memalukan. Nah, itu mobilnya bagus pula. Mobil bagus. Platnya baru belum? Plat baru. Kadang-kadang seperti itu Mbak Weni. Jadi pendidikan dari dasar itu sangat penting sebagai pondasi awal. Baru nanti setelah itu kita perkuat dengan regulasi-regulasi dari pemerintah. Mbak Weni lihat kalau di Eropa 2030 mereka akan sudah mulai meninggalkan energi fosil. Semua pakai terbarukan. Pakai energi baru terbarukan. Kita bukan tidak bergerak ke situ Mbak Wen. Sudah bergerak ke situ. Cuma memang banyak faktor ya. Faktor-faktor terkait dengan permasalahan penanaman modal, masalah investasi itu kompleks juga kompleks sekali.
Karena kita masih banyak, sebagian besar mungkin 70% kita masih tergantung dari energi minyak bumi dan batu bara. Batu bara. Nah, jadi itu juga permasalahan yang luar biasa kalau kita memang bisa mengambil peran dan kita bisa memberikan kontribusi melalui perannya kita masing-masing. Jadi orang di Eropa kan sudah membaca itu Mbak Weni. Jadi mereka sudah mengembangkan dua energi menurut saya yang sudah luar biasa. Bahkan di Cina itu mereka mengembangkan energi hidrogen sekarang Mbak Wen. Jadi hidrogen mereka jadi mereka ambil dari udara, kan udara kan ada hidrogen tuh. Diambil dirubah menjadi energi baru terbarukan. Itu lagi rame sekarang. Ini hidrogen. Kalau di Eropa mereka dua, solar panel dan energi angin. Jadi mereka memanfaatkan itu. Nah, di Indonesia kenapa tidak bisa? Ya, bahkan saya sangat mendorong dalam beberapa forum, dalam pembelajaran juga bersama mahasiswa, energi yang potensial untuk kita kembangkan terbarukan itu salah satu energi nuklir. saya mendukung energi nuklir Mbak Weni. Jadi saya salah satu orang yang sangat menyukai, mengagumi masalah energi nuklir. Korea, ya kan? Iya. Jadi energi nuklir itu kan salah satu energi alternatif dan paling ramah lingkungan. Karena emisi yang dihasilkan atau buangan dari energi nuklir itu adalah uap air. Kalau uap air dibuang ke lingkungan kan aman. Aman. Tidak ada. Yang jadi permasalahan bagaimana kita mengemas energi nuklir itu supaya aman. Kan sebenarnya orang paranoid ya. Kalau nuklir ingat strategi Chernobyl di Ukraina ya. Ingat bom atom Hiroshima, Nagasaki. Itu kalau kita gunakan untuk perang, untuk persenjataan. Tapi kalau kita gunakan untuk energi, kita lihat negara-negara adik kuasa sekarang, mereka siapa yang tidak punya energi nuklir? Bahkan India dan Pakistan sudah yang negara miskin, mereka sudah punya nuklir. Korea Utara yang sudah diembargo luar biasa sudah punya nuklir. Kalau di kita kenapa orang belum, kalau kita bicara gini kan belum dibilang alah omongan rakyat kan gitu ya. Sementara kan semua keputusan dari atas. Keputusan gitu dari ya. atas. Berarti penggodokannya lewat DPR ya kan. Kemudian bagaimana eksekutifnya bisa sadar akan hal itu, digodok di legislatif dan kemudian akhirnya menjadi aturan dan segala macam. Kalau di kita sebenarnya apa permasalahan utama? Ya, kadang saya sering baca beberapa paper atau beberapa tulisan ya. Indonesia itu seperti miniatur masalah ya di dunia. Jadi semua masalah itu ada di Indonesia terkait apapun ya, termasuk permasalahan banjir. Itu sebenarnya permasalahan banjir itu kalau menurut sederhana ya. Intinya kalau air itu datang mau dialirkan kemana? Kalau ada tempatnya dan dia bisa mengalir pasti nggak banjir. Benar. Permasalahannya itu. Nah sekarang kita mau cari tempatnya mengalir dan jangan sampai dia tersumbat dan tidak bisa ngalir. Jadi undang-undang sudah dibuat banyak Pak Wen. Kita ini kan termasuk negara yang penghasil undang-undang, tapi ketika kelemahan dalam penegakan hukum dan implementasi. Saya ingat kalau nggak salah tahun 2000-an kalau nggak salah pernah. Jadi Pak Yusuf Kalla waktu itu jadi wakil presiden, dia memberikan penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan ya. Nah, jadi dibacakan yang menang-menang gitu kan. Tiba-tiba di atas panggung dia ngomong yang melakukan pelanggaran perusahaan apa? Tolong disebutkan. Jangan hanya yang menang. Yang diberikan award, tapi diberikan punishment juga untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Artinya perusahaan besar juga kalau kita lihat ya kompleks sekali Mbak Weni permasalahannya. Aturan sudah ada, akan tetapi kadang-kadang dalam law enforcementnya ketika ada pelanggaran tidak diterapkan ya, karena kita sering lihat penegakan hukum ya itu sering pilih pandang bulu, tidak tebang pilih, kemudian melihat poin-poin yang kira-kira kadang-kadang kita dengan nalar itu bisa melihat, tapi mungkin dari kacamata hukum mungkin berbeda. Nah kami dari pengamat lingkungan kadang-kadang melihat seperti itu merupakan suatu paradigma bahwa memang kalau kita bicarakan permasalahan lingkungan itu sangat multi kompleks, bukan hanya kompleks tapi multi kompleks. Sangat sulit kita karena faktor antar pemerintahan, government dengan pemerintahan dengan non pemerintah, masyarakat, kemudian dengan faktor perubahan iklim, cuaca dan semuanya itu akan saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Tidak bisa kita lepaskan. Kalau kita mau menangani permasalahan lingkungan, semuanya harus bergerak Mbak Weni. Tidak bisa hanya satu elemen pendukung saja, tapi semuanya harus ikut dan punya visi yang sama. Saya yakin kok kalau kita punya pemimpin yang hebat ke depan di Kota Palembang terutama, dia punya komitmen dan dia punya merangkul semua golongan untuk
menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Palembang nggak sampai 5 tahun kok. Kota Palembang ini pasti bebas banjir dan kita bisa mengatasi permasalahan ini dengan bersama-sama melalui peran kita masing-masing. Kemarin waktu debat soal banjir, siapa yang paling kuat menurut Pak Ian? Pak Ian kan beberapa kali jadi jadi narasumber, apa sih istilah kemarin panelis. Iya. Pas Palembang dapat nggak? Palembang cuma nonton aja. Nah, menurut Pak Ian nih, gimana tuh kemarin dari 3 itu? Ya semuanya punya. 4 3 sih, 4. Oh ya, semuanya 4 itu. kandidat. Kalau Palembang 3 kandidat, Mbak. 3 ya? Iya, Pak Ratu Dewa, okay. Kemudian Pak Yuda, sama satu lagi Mbak Fitri. Nanti. Jadi kalau saya lihat secara garis besar ketika memang ada tema banjir ya diangkat. Cuma rata-rata ya sebagian besar dari situ lebih banyak ke arah teknis ya. Nah, itu. Jadi faktor non teknis ya. Misalnya hanya ya kita sekarang punya waduk sekian, nanti akan kita tambah sekian. Kita punya pompa sekian, akan kita tambah sekian. Jadi dari sisi kuantitas yang ngomongnya. Dari segi kuantitas ya. Kalau kita lihat akar permasalahannya, kalau saya melihat permasalahan banjir ini kan tidak bisa kita pisahkan, Mbak, antara masalah banjir dengan permasalahan lingkungan. Ya, saya tetap berpegang teguh bahwa permasalahan ini adalah permasalahan perubahan iklim. Ya, kenapa waktu itu G20 di Bali orang mengangkat kan permasalahan energi baru terbarukan. Mereka sudah sepakat tahun 2030 mereka akan mulai bergerak untuk energi baru terbarukan. Artinya Indonesia harus mengambil peran di situ. Kalau kita mau berbicara besar di kancah internasional, kita harus mengambil peran entah dengan emisi karbonnya atau tax karbon dan segala. Kalau seandainya kita punya komitmen, Mbak Wen, saya juga mendukung. Kalau seandainya satu Kota Palembang ini mau pasar tradisional, non tradisional, mau supermarket, tidak boleh menggunakan ada plastik lagi. Termasuk juga produsen, penghasil produk-produk, mereka harus menggunakan plastik ramah lingkungan. Saya pernah dikasih teman ada contoh plastik yang ramah lingkungan, Mbak. Jadi ketika kayak kertas, dia plastik tapi kuat. Tapi ketika disobek kayak kertas, jadi kalau kita buang, dia secara alami itu bisa terurai. Kalau plastik kan bisa ratusan tahun untuk terurai. Kita buang ya, botol plastik kayak gini, ini bisa ratusan tahun kita biarkan. Belum lagi dia nyumbat di drainase. Jadi permasalahan kan. Nah, jadi memang tinggal bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada ini tidak textbook ya. Jadi berani berpikir out of the box. Jadi bagaimana kalau saya nanti suatu saat misalnya diminta saran ya, saya sudah punya nih 1, 2, 3, 4, 5 kalau gitu solusi. Saya mau usul ke Presiden. Gimana kalau Anda dijadikan Menteri Lingkungan Hidup? Wah, masih jauh itu, Pak Men, masih banyak yang jauh lebih hebat. Kalau kita nih kan sebatas memberikan masukan ya. Kalau diminta masukan, diberikan pendapat seperti apa Pak Ian ini ya kita akan sesuai dengan kompetensi kita ya. Oke, Pak Ian berarti teriaknya mesti lebih kencang supaya presiden kita dengar. Iya. Iya kan? Karena 2030 itu sebentar lagi loh hitungannya. 2030 kan Pak Prabowo, Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sudah ngomong terus masalah EBT kan. Energi baru terbarukan. Bahkan tahun ini Kak saya rasa ada ratusan triliun dana yang dialokasikan untuk EBT. Tinggal nanti Pertamina sebagai perusahaan punya milik negara kita yang harus bisa menerjemahkan program Pak Prabowo itu dalam beberapa kesempatan. Pak Ian, kalau kita bicara soal perubahan iklim, kemudian soal energi terbarukan gitu ya, karena kita sekarang ada pada zaman digital dan kemudian rata-rata yang kita hadapi adalah anak Gen Z ya. Bahkan anak generasi alfa saya kira juga mesti disosialisasikan soal ini. Gimana langkah-langkah yang menurut Anda itu membuat anak muda kemudian alert dan paham bahwa ini adalah masalah kita semua. Dan mereka bisa menjadi faktor penggerak. Iya, yang pertama kalau kita lihat di Eropa, anak-anak muda di Eropa ya, di sini juga ada anak-anak muda di sini ya. Obrolan di komunitas mereka itu yang paling ngetren itu tentang perubahan iklim sekarang. Semuanya ngobrol itu. Tapi kalau di kita, mohon maaf ini kadang-kadang bicara tentang artis, judi online, viral dan segala macam itu kan merusak watak pola pikir kita ya. Jadi karena kita dijajah oleh itu. Karena kita dijajah oleh itu. Jadi mungkin Mbak Weni salah satu permasalahan yang kita harus angkat. Kami juga kan sebagai tenaga pendidik ya, sebagai dosen juga melalui peran kita di perguruan tinggi, misalnya di kelas-kelas kita
10 menit, kalau saya 15 menit sebelum saya masuk ke materi saya selalu ngomong soal itu, kasih kasus ya. gitu ya. Jadi misalnya ada kasus ini saya punya gambar nih. Ini ada paus meninggal akibat makan. Paus mati bukan meninggal. Oh iya, mati ya. Kalau paus meninggal paus yang lain. Jadi paus mati, kemudian dia makan konsumsi kan plastik dan segala macam di perutnya. Bagaimana pendapat kalian? Nah, kasih pendidikan edukasi seperti itu. Atau di rumah kita coba, misalnya kita punya keluarga, pilah antara sampah organik dan anorganik. Betul. Ya, jadi ini yang organik ya, ini anorganik. Yang organik kan bisa didaur ulang, bisa terurai sendiri. Anorganik kan yang sampah plastik dan sebagainya, itu berbahaya dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Tunggu, saya mau cerita sebentar. Waktu anak saya pergi ke Seoul belum lama ini. Ya. Jadi dia nginepnya tuh bukan di hotel, tapi apa sih istilahnya, Airbnb. Oh, ini pokoknya Airbnb ya, gitu di rumah warga mungkin yang disewakan biasanya gitu, gitu. Iya gitu. Ya. Nah, ternyata di sana tuh ada polisi sampah, bayangin. Oh iya. Dimana setiap yang nginep di situ, di setiap penginapan itu, mereka tuh akan memastikan bahwa si penghuninya sudah memilah-milah mana sampah organik dan non organiknya. Lah kita boro-boro kayak gitu, Pak Ian. Gimana Anda berpendapat soal ini, di antaranya contoh-contoh kecil tapi penting banget? Ya, kalau kita kan ketika sudah masuk di TPA baru yang milah kan teman-teman kita pemulung, yang bisa dijadikan insentif untuk uang dan segala macam. Malah sebenarnya kalau kita lebih peduli tentang kebersihan kota, itu salah satu juga yang saya usulkan. Jadi ada polisi, ya bisa kita manfaatkan Satpol PP misalnya kan. Ya, Satpol PP kan sebenarnya salah satu fungsinya adalah kan untuk menjaga ketertiban. Kan tidak selamanya orang terjadi keributan ya Mbak Weni ya. Mungkin salah satunya ada unit tertentu di situ terkait tentang untuk permasalahan sampah. Bisa kita gunakan dan itu bisa menjadi percontohan. Betul. Ya, contoh misalnya teman saya di OI, dia punya ide yang bagus tentang penanganan karhutla. Ya, sekarang udah dokter tuh. Dr. Sunarto. Oh, Mas Narto. Iya. Jadi dia udah dokter, dia punya relawan sukarela untuk penanganan api. Ya, jadi ada 5-6 orang di setiap desa dan itu dianggarkan oleh Pemda, digaji. Nah, itu penanganannya signifikan. Jadi dia bukan hanya sekedar penanganan kebakaran, tapi tim cepat tanggap di desa masing-masing. Nah, itu salah satu cara ya, maksud saya terobosan dari pimpinan membuat program-program yang out of the box tadi yang mungkin tidak terpikirkan, dan dia mendapatkan penghargaan dari Kemendagri ya, dan penghargaan GIA atas prestasinya itu. Nah, artinya Kota Palembang bukan tidak mungkin kalau kita membuat sebuah terobosan. Sumber daya sudah ada, Mbak. Betul. Ya, sumber daya sudah ada, tinggal bagaimana keinginan goodwillness dari pimpinan kita untuk benar-benar peduli terhadap masalah ini. Ujung-ujungnya semua niat baik ya? Niat baik, Mbak Wen. Semuanya niat baik. Kita bicara apapun di dunia ini harus niat baik. Terlepas nanti apapun hasilnya, setidaknya kita udah berusaha kan, sudah mencoba mengambil peran. Kalau kita menyelesaikan sendiri, saya, Mbak Weni juga tidak akan pernah selesai kalau ngomong kayak gini terus kan. Kalau udah didengar sama pegel, capek. Kan saya bilang saya udah puluhan kali ngomong masalah ini. Tapi sudah lumayan ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Oke. Kemudian masih banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa Pak Ian ini adalah penemu teknologi hybrid membran. Apakah itu hybrid membran dan kemudian apa manfaatnya untuk sistem drainase yang lebih baik di Palembang? Secara sederhana aja, apa sih itu hybrid membran itu? Iya, itu kan salah satu novelty saya ya ketika studi S3 di Jadi yang terbarukan pembaharuannya itu ya? Iya, novelty itu kan kalau kita dalam studi S3 harus menemukan ada novelty-nya, sesuatu yang tidak pernah ditemukan orang. Jadi kita mencari novelty itu ya. Nah, permasalahan hybrid membran itu kalau kita lihat kan, kalau kita terjemahkan, hybrid itu kan artinya konfigurasi atau gabungan lebih dari dua alat gitu ya. Kalau membran itu kita bicara tentang filtrasi, penyaringan. Jadi dalam konteks hybrid membran ini, saya dibimbing oleh promotor saya dan kopromotor mencoba menganalisis, kemudian mentransformasikan pola pikir kami ke dalam sebuah alat yang bisa memberikan kualitas air bersih yang signifikan. Bahkan airnya bisa langsung diminum, Mbak. Jadi dari air yang benar-benar kotor, ada antibiotiknya, ada kotoran TSS dan segala macamnya, fisika, kimia, biologinya, kita lewatkan di alat tersebut,
kemudian kita analisis laboratorium, kualitas airnya itu bisa kita langsung minum, langsung setara dengan air minum. Nah itu waktu itu yang mengantarkan saya menjadi dokter. Oke. Terus bisa saya pertahankan. Nah dalam skala penanganan banjir ya, kadang ketika terjadi banjir salah satu permasalahan adalah kesulitan air bersih. Nah, jadi membran yang kita integrasikan yang hybrid membran tadi bisa kita buat dalam skala yang kecil dan portable, Mbak Wen. Jadi kalau dalam kondisi banjir ya kita bisa bawa, kemudian air banjir itu juga nggak apa-apa kita saringkan di situ, disuling di situ, bisa kita pakai, bisa kita pakai sebagai air bersih. Nah kira-kira seperti itulah singkatnya. Sederhananya seperti itu. Kita kan dulu ada di beberapa tempat, bahkan di JSC ya, di Jakabaring Sports Center kan sempat ada. Kemudian di Kambang Iwa sampai sekarang kalau nggak salah masih ada. Masih ada. Tapi ini maksudnya alat itu bisa dibawa nanti ketika ada banjir dan kita dalam kondisi darurat memerlukan air bersih, ini bisa dipakai gitu ya. Itu kan bisa kita buat skalanya. Bisa dibuat skalanya. Kalau kita mau untuk skala yang besar seperti yang penelitian saya kemarin, itu nggak bisa dibawa kemana-mana kan, alatnya harus terinstal dalam kapasitas yang besar. Tapi dalam beberapa penelitian terakhir saya, kami mengembangkan itu, Mbak Wen. Karena kita banyak turun, terakhir kami di Oku Timur, Mbak Weni. Di Oku Timur kami itu mengembangkan itu untuk air rawa ya. Itu dapat hibah dari Kemendikbud. Alhamdulillah kami didanai oleh pemerintah untuk pengabdian kepada masyarakat di Oku Timur, di Dusun Cempaka itu. Kami sudah serah terima alatnya di situ, kemudian kita sudah berikan ke warga dan alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan positif untuk warga di situ karena mereka sangat kesulitan air bersih. Kenapa harus di Oku Timur? Ya karena memang ada permasalahan waktu itu. Sebenarnya permasalahan air bersih banyak. Cuma kan dana kita terbatas. Kita sih pengennya seluruh Sumatera Selatan kalau ada dananya. Jadi untuk tahap awal nih kita coba di Oku Timur. Alhamdulillah kemarin 2024 kita mendapatkan pendanaan dari pemerintah ya. Kita sudah selesaikan tahun ini, jadi sudah pelaporan. Nah mungkin untuk 2025 ini kita akan coba ke tempat lain ya, ke kabupaten lain ya. Pak Ian, sebenarnya Anda nih sebagai pengamat, sebagai orang yang concern pada lingkungan gitu ya, pernah nggak sih sekali waktu Anda tuh putus asa? Itu pertanyaannya sangat dalam sekali. Saya tuh orang yang optimis, Mbak Wen. Saya tidak pernah putus asa sama sekali. Kalau tidak bisa lewat pintu ini, saya coba pintu lain. Kalau tidak berhasil di sini, saya akan coba hasil yang lain. Kalau tidak berhasil melalui orang ini, saya akan coba melalui orang lain. Artinya banyak jalan kalau kita itu niat baik tadi. Insya Allah saya tetap yakin kok. Permasalahan masalah lingkungan ini itu akan menjadi trending nanti di abad 30. Semua orang pasti akan bicara masalah lingkungan. Ya, permasalahan ini tidak selesai sampai sini saja. Jadi orang akan melihat, wah kita biarkan bencana di dunia ini semakin menjadi-jadi segala macam. Nah, kemarin kan sempat ini Mbak Wen yang lagi bicara lingkungan nih di Kutub Utara itu ada kabarnya pernah baru tahun ini terjadi tsunami 200 meter kan. Jadi ilmuwan meneliti itu dicurigai memang diduga ada tsunami yang terjadi tanpa kita ketahui terjadi 200 meter, luar biasa. Itu kan akibat es mencair dan gunungnya sampai sampai terbelah menjadi beberapa bagian, kemudian air esnya itu mencair, kemudian yang berdampak terhadap tsunami 200 meter loh Mbak Wen. Tingginya luar biasa. Nah, sekarang sedang diteliti itu ilmuwan kenapa bisa terjadi seperti itu. Artinya memang perubahan iklim ini memang sudah luar biasa Mbak Ben. Saya seperti yang Mbak Ben tadi tetap optimis. Saya tidak pernah putus asa orangnya. Dalam hal apapun itu prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Makanya Pak Ian sehat. Iya. Anda sendiri sebagai itu tadi ya, balik lagi ke orang yang concern pada soal lingkungan, gimana bisa mensosialisasikan ini kepada generasi penerus ya. Karena kan isu lingkungan bagaimanapun nih Pak Ian, jujur nih, masih orang nganggep nggak penting, nggak seksi, bahkan dalam memilih jurusan ketika kuliah, gitu ya. Kalau Pak Ian ini S1-nya apa? Saya S1 di bidang teknik kimia Mbak. Teknik kimia. Ya, S2 saya di teknik kimia tapi konsentrasinya ke magister teknik pengelolaan pencemaran lingkungan.
Nah di S3 saya murni ngambil ilmu lingkungan dan bidang konsentrasinya di agri industri energi. Jadi lebih banyak arahnya ke bidang lingkungan ya. Jadi memang penelitian riset terakhir juga banyak ke arah ke sana gitu. Ada berapa orang kira-kira yang punya disiplin ilmu kayak Pak Ian ini? Kalau disiplin ilmu sebenarnya di Sumatera Selatan itu banyak ya, beberapa orang. Cuma memang orang sudah punya keahliannya masing-masing ya. Kalau saya lebih concern di bidang air dan energi terbarukan. Maka di situ kan salah satu profil saya kan teknologi rekayasa kimia berkelanjutan. Jadi kita masuk ke situ untuk nanti guru besar dan segala macam kan kita lewat pintu itu. Teknologi rekayasa berkelanjutan. Iya. Contohin dong. Ya contoh seperti air tadi ya, bagaimana kita menggunakan filtrasi, kemudian tentang energi baru terbarukan. Nah itu salah satu trending dalam topik penelitian kami. Jadi memang permasalahan lingkungan ini kalau kita lihat konteksnya luas Mbak Wen, luas sekali, bisa banyak juga orang-orang yang concern kalau bicara tentang lingkungan di Kota Palembang ini banyak sebenarnya. Cuma kadang mereka nggak didengar Mbak Wen, nggak dikasih peran gitu, nggak dikasih panggung. Sebenarnya mereka banyak. Kadang-kadang orang bilang rusaknya sebuah negara atau rusaknya sebuah apapun itu kalau diamnya banyak orang-orang hebat gitu. Benar. Karena orang banyak diam, sudah nggak peduli kan. Silent majority. Saya melalui komunitas kami, saya tidak akan berhenti Mbak Wen. Menggaungkan permasalahan ini, mengajak anak-anak muda di universitas kami. Mungkin ada beberapa kemarin ada komunitas juga anak Mapala, saya bilang kemarin kan anak UKM, kalian jangan hanya naik gunung, coba sekali-sekali bersihkan sampah yang ada di sungai, kan pencinta alam, bukan hanya gunung, saya bilang kan. Nah saya coba ajak sounding ke mereka, tapi memang kadang-kadang ya kita menemui jalan buntu kan. Tapi kalau ketemu ya kita ingatkan lagi, ayo kapan kita mau bersihkan sungai sama-sama. Iya tidak apa-apa, kalian yang sebagai motornya, kami sebagai peserta gitu kan. Dan komunitas-komunitas lain yang sukarelawan ini yang tanpa ada apa istilahnya tuh. Kalau saya uangnya nggak prinsip misalnya banjir Palembang terus demo gitu kan. Bukan yang tipe seperti itu. Kita solutif lah. Kita mencari permasalahannya apa. Kita sampaikan, Pak, Bapak tuh perlu ini loh di sini. Bapak perlu ini loh di sini. Bapak perlu ini loh. Sehingga mereka kan bisa bekerja. Kalau kita mendemo, apalagi seperti yang Mbak Weni sampaikan, siapapun pemimpinnya Palembang tetap banjir gitu kan. Katanya tadi. Bukan saya yang bilang netizen. Iya, netizen yang bilang tadi kan. Jadi viral kan. Aku tidak peduli Palembang tetap banjir seperti ini. Nggak bisa begitu. Kita harus mengambil peran. Kalau kita mau membuat sebuah perubahan dalam sebuah sistem, kita harus ngambil peran Mbak Wen. Bukan jadi penonton. Ini kayaknya Pak Ian politik nih, jangan-jangan begitu. Iya, enggak juga. Mengambil peran maksud saya kan, saya perannya akademisi. Ya peran saya seperti ini, akan menyuarakan, memberitahu. Kalau kami akademisi ini kan kami nggak punya beban politik, Mbak. Betul. Kami bicara sesuai dengan keilmuan kami dan bisa diuji. Dan hanya akademisi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Kita harus jujur. Harus jujur, Mbak Wen. Nggak boleh bohong. Jadi mesti banyak orang yang diracunin tanda kutip nih oleh Pak Ian. Iya, bukan hanya saya. Harapan saya setelah kita bicara hari ini, Mbak Weni juga ketemu di komunitas Mbak Weni seperti itu, kawan-kawan di sini juga, mahasiswa juga, semuanya ketemu di komunitas. Oh ternyata kita tuh ke depan bakal menghadapi ini loh kalau kita nggak hati-hati. Permasalahan sampah plastik, permasalahan yang lain, permasalahan banjir itu dan segala macam. Karena banyak Mbak Wen, negara-negara sudah berhasil mengatasi banjir kok. Banyak. Contoh kalau kita lihat di Eropa ya. Walaupun tahun ini mungkin ada beberapa daerah di Arab itu ya, yang Dubai segala macam nggak pernah banjir, tapi banjir. Di Eropa tuh jarang Mbak terjadi banjir. Kalau memang sudah banjir di Korea kemarin sempat banjir di Jepang. Kalaupun sudah banjir itu memang sudah banjir yang sudah saatnya banjir Mbak. Kita kan punya banjir 5 tahunan, banjir 10 tahun itu akibat memang dari tinggi muka air laut naik akibat adanya perubahan cuaca ya, jarak antara matahari dengan itu kan memang sudah terjadi lazim ya di alam ya, seperti yang kemarin terjadi di Dubai kan, dan bukan jadi bulan-bulanan. Jadi setiap hujan banjir kan, hujan bulanan jadi permasalahan, banjir bulanan. Iya, jadi sebenarnya permasalahan itu ya bisa kita atasi, bisa Mbak Wen. Saya yakin bisa. Mudah-mudahan di pemimpin yang akan datang ini dia concern. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak program ya. Fokus saja 2, Kota Palembang banjir dan macet udah. Banjir, macet, sampah.
Nah, benar, sampah 3. Satu lagi. Terima kasih. Itu termasuk lingkungan. Termasuk lingkungan. Banjir, macet, sampah. Itu aja permasalahan utama yang harus diatasi. Dan itu bisa menjadi jualan kalau yang bersangkutan misalnya mau nyalon lagi 5 tahun ke depan karena dia sudah berhasil mengatasi banjir. Kan seorang pemimpin kan harus ada legitimasi, Mbak. Betul. Ya. Seorang pemimpin harus ada legitimasi dan seorang pakar seperti Pak Ian Kurniawan tentu selalu punya harapan untuk menularkan bahwa persoalan lingkungan adalah bukan persoalan Pak Ian semata atau persoalan saya, tapi persoalan kita semuanya. Dan kita duduk di sini untuk mencari solusi sama-sama. Sama-sama. Merumuskan masalah supaya lebih jelas apa sebenarnya permasalahannya, solusi jangka pendeknya bagaimana, dan yang penting solusi jangka panjang sebagai program strategis untuk ke depan. Sehingga kita tidak memerlukan lagi jangka pendek, kita sudah punya program. Bukan lagi kita perlu shortcut, tapi memang ini shortcutnya yang betul-betul untuk jangka panjang. Ada nggak sih shortcut jangka panjang? Ada, pasti. Yang pertama, tidak boleh lagi menggunakan plastik, beralih ke plastik ramah lingkungan. Kedua, energi baru terbarukan itu harus sudah dimulai saat ini. Jadi tidak lagi menunda-nunda. Sudah mulai, Mbak Wen. Di luar negeri orang sudah pakai mobil yang ramah lingkungan, mobil listrik. Kita juga sudah mulai. Setidaknya ya dikurangi, Mbak Wen. Jual mobil yang murah-murah itu kan orang DP 5 juta bawa kendaraan, dan ada pembatasan, Mbak Wen. Ada pembatasan, Mbak Wen. Itu penting sekali pembatasan. Kalau kita dulu, saya lihat waktu zaman saya dulu kan masih kecil, ketika pergi sekolah kita naik motor dibonceng ayah. Kalau sekarang setiap habis makan sarapan, ibunya ada mobil, bapaknya ada mobil, anaknya ada mobil, atau ada motor. Sudah, itu juga satu kendaraan itu menghasilkan emisi berapa satu hari. Betul, maka sebaiknya juga kaitannya ini semua adalah kita sebanyak-banyaknya pakai kendaraan umum. Kendaraan umum. Nah, permasalahannya fasilitas umumnya belum maksimal. Belum maksimal. Kita baru ada LRT dan itu belum menghubungkan semua. Untung masih udah ada LRT. Tinggal dan juga ada feeder-feedernya. Wah, ada feeder-feedernya. Ya, ada feeder-feedernya. Dan lucu, yang naik feeder itu justru kebanyakan bukan pengguna LRT. Malah orang-orang yang mungkin dari depan dan lorong itu gratis soalnya. Iya, gratis. Dan gratis. Itu juga diantaranya peran selain dari Kemenhub adalah peran dari Pemkot Palembang loh itu. Pemkot Palembang. Nanti saya lain kali tolong ya siapa namanya produser, saya wawancara dengan Pak Ratu Dewa di sini. Kita undang Pak Ian juga. Nunggu dilantik aja supaya lebih konkret. Oke, nanti narasumber di sini adalah Pak Ratu Dewa dan Pak Ian. Kita bicara lagi soal lingkungan secara lebih komprehensif. Terima kasih banyak sudah 1 jam. Kita ada pada podcastnya Opini Jurnalis. Kita akan ketemu lagi pada episode mendatang dengan pembahasan yang lebih seru. Sampai jumpa, bye.